Semangat pagi ya teman-teman ya semuanya. Salam sehat, salam sukses semuanya. Se ya moga-moga di di podcast kali ini semoga Jatayu, SC Jatayu bisa membawa manfaat ya buat teman-teman semua yang hadir di sini. Kali ini temanya tema angkatan muda, magang, magang. Walaupun moderatornya juga nggak kalah muda juga, ya. Oke. Eh, Saya sih nggak bisa memperkenalkan si narasumbernya ya, biar langsung serang narasumbernya yang langsung memperkenalkan diri. Dan tema kali ini benar-benar tema yang sebenarnya menurut saya, menurut kami, ini benar-benar sangat bermanfaat untuk teman-teman yang masih kuliah, teman-teman yang baru lulus, fresh graduate, yang apa ya, yang membuka peluang untuk menjadi profesional bekerja melalui cara magang gitu. Dan kiat-kiatnya seperti apa untuk menjadi calon sukses. Nah, kalau Mas Ega nih kayaknya udah sukses gitu. Ngelihat udah apa namanya? Sudah sering posting di LinkedIn ya, Mas Ega ya. Dan postingannya sangat-sangat berbobot. Saya beberapa kali ngelihat itu postingannya luar biasa, terutama mengenai inventory ya. Beberapa mengenai inventory, mengenai warehouse, dan ya cocok lah untuk menjadi salah satu contoh. Nah, sukses di usia muda. Nah, oke. Waktu dan tempat udah nggak banyak ngomong deh, pokoknya waktu dan tempat sampai 2 jam ke depan. 2 jam atau 2 hari, Mas? 2 jam ya? 2 jam ke depan, Mas Ega, monggo. Silakan, time is yours. Oke, Iya, Pak. silakan, Mas. Terima kasih Pak Tama. Ya, terima kasih untuk teman-teman ASJ Jatayu telah memberikan kesempatan nih. Izin saya screen dulu ya, Pak. Oke, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman ASJ Jatayu telah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing mengenai persiapan karir di era kompetitif ini dan seberapa penting sih magang di era yang kompetitif ini ya. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Ahmad Mega Saputra, bisa dipanggil Ega. Saya dari Universitas Trunojoyo. Saat ini belajar Industrial Engineering semester 6 dan kemarin sempat magang MSIB di PT Mitra Ade Perkasa, salah satu perusahaan retail fashion terbesar di Indonesia, bahkan yang salah satu terbesar di Asia Tenggara juga. Untuk selanjutnya, aku ingin paparin sedikit data yang aku peroleh ya, yang aku sempat cari, buat kita trigger lah buat mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam podcast ini ataupun menontonnya lewat YouTube ya. Menurut data yang aku temuin dari Badan Pusat Statistik bahwa Agustus 2023 itu ada sebanyak 700 ribuan lulusan sarjana kita yang menganggur gitu. Dan 41%-nya itu alasan utamanya ialah belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya gitu. Dan 21%-nya tidak mencari pekerjaan, entah itu mereka berusaha sendiri atau yang lainnya ya. Untuk grafiknya, untuk total lulusan sarjana yang belum mendapat pekerjaan itu bisa dilihat di 3 tahun terakhir bahwa sempat ada penurunan di tahun 2022, tapi di tahun 2023 ini sayangnya naik kembali gitu, di angka 700 ribuan gitu ya. Aku harap ini nggak jadi gimana ya, nggak nakut-nakutin teman-teman mahasiswa yang lainnya bahwa pengangguran lulusan sarjana begitu banyak, tapi aku ingin ini data yang sedikit ini menjadi istilahnya cambukan lah buat kita untuk lebih aware terhadap karir kita nantinya, lebih memplanning
istilahnya nanti lulus itu mau jadi apa, spesialisnya jadi apa, apakah ingin berusaha sendiri ataupun ingin berkarir profesional gitu ya. Aku harap ini jadi istilahnya cambukan lah buat kita bahwa segini loh ternyata lulusan sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan based on 2023 dari data BPS gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu tuntutan dari perusahaan. Ini salah 3 istilahnya lowongan yang aku inginkan atau impikan nanti setelah aku lulus gitu ya. Itu ada 2 program manajemen trainee dan 1 menjadi logistik staff ya. Salah satunya kita bisa lihat bahwa yang pertama bahwa manajemen trainee qualification-nya di yang pertama itu bisa kita lihat bahwa fresh graduate or maximal 2 years of work experience gitu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kita udah lulus, kita baru lulus, kita harus istilahnya fight dengan orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman sampai 2 tahun gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa istilahnya unggul di situ gitu ya. Itu salah satunya yaitu dengan magang gitu. Dan untuk yang lowongan yang kedua, MT juga, program MT, juga nggak terlalu jauh dengan program yang pertama itu fresh graduate or maximal 2 years of experience gitu. Jadi untuk bisa mungkin gambaran besarnya ya untuk program MT kita ya istilahnya ditarungkan lah kalau bahasa sininya dengan orang-orang yang udah mempunyai experience gitu. Dan juga yang terakhir ini menjadi staff ya, itu juga open for fresh graduate tapi dia at least 1 year of experience in logistik gitu. Bahkan 1 year-nya dikasih huruf tebal gitu. Jadi memang itu benar-benar ditekanin bahwa fresh graduate ini harus mempunyai pengalaman at least 1 tahun gitu. Itu buat istilahnya nantinya PD buat daftar lowongan-lowongan seperti ini gitu. Alhamdulillah juga di program atau di kurikulum sekarang, kurikulum MBKM gitu ya, kita diperbolehkan magang sampai 2 kali atau 2 semester gitu. Bisa diakumulasikan bahwa kita setahun itu magang itu boleh gitu. Jadi bayangkan 4 tahun kita kuliah gitu ya, 4 tahun kita kuliah dan 1 tahunnya itu magang. Jadi totalnya cuma 3 tahun gitu. Dan proses magangnya ini bukan kita cuti atau seperti apa ya. Untuk saat ini kita bisa magang dengan konversi SKS sampai dengan 20 per semesternya gitu. Jadi kita magang 1 semester kita dapat konversi 20 SKS. Itu sih yang cerita-cerita seperti ini yang aku ceritain di generasi baby boomers gitu-gitu ya. Mereka terkejut gitu bahwa kok segininya, kok bisa gitu bahwa sekarang magangnya bisa dikonversi sampai 20 SKS itu banyak banget. Skripsi aja contohnya 5 sampai 6 SKS doang gitu. Ini magang digaji pula, dia dapat konversi SKS pula gitu. Jadi ini aku harap menjadi kesempatan buat teman-teman mahasiswa terutama yang masih kuliah ya untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini gitu. Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa kalau kalian bandingin dengan generasi yang dulu-dulu gitu. Ini benar-benar hal yang benar-benar baru gitu. Jadi, sorry, tuntutan dari perusahaan ini berarti zaman sekarang itu mahasiswa baru lulus ya, fresh graduate, tidak boleh lagi menganggap dirinya ya kan gua kan fresh graduate. Iya, Pak. Memang gua nggak punya pengalaman gitu, nggak boleh ya. Tidak bisa begitu ya karena ya dari 3 lowongan ini aja sudah menyebut dua lowongan menyebutkan kalian harus berkompetisi dengan orang yang sudah punya pengalaman 2 tahun. Ya kan? Iya, betul. Yang satunya lagi malah mengharuskan fresh graduate, ya betul ya? Iya. Fresh graduate at least 1 tahun pengalaman, ya kan? Iya. Nah, jadi tidak ada lagi fresh graduate yang boleh
keluar kampus dan mengatakan, weh, kok fresh graduate, ya kan? Boleh lah, gue nggak punya pengalaman apa, nggak bisa sekarang, ya. Gue udah nggak bisa begitu lagi. Benar Ya, kalau banget, Pak. zamannya saya sama Pak Tama sama Pak Yudi bisa, ya kan? Tapi sekarang nggak bisa. Ya beginilah Pak Haji. Mas Ega, tadi ada sebutan magang bergaji pula. Nah, nanti di slide selanjutnya ada dijelasin nggak nanti? Pasti Pak. Mengenai magang digaji ini. Iya, pasti. Jelasin ya. Oh, soalnya kita mau ikut juga. Iya. Siapa tahu di sini ada fresh graduate. Tadi ada yang kalau nggak salah nanti dengar-dengar ada yang baru semester 4 ya tadi ya. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi informasi yang baik juga gitu kan. Oke, Mas Ega. Monggo dilanjut. Oke, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis dari program magang yang bisa diikuti oleh mahasiswa zaman sekarang ya, yang kampusnya under Kemendikbud gitu. Kalau kampusnya under Kementerian Agama, mungkin kurikulumnya berbeda ya dengan yang saya jelaskan ini. Jadi kurang lebih ada 4 program magang yang bisa diikuti oleh mahasiswa zaman sekarang gitu ya. Untuk yang pertama ini ada magang non konversi atau di kampus saya ini biasa disebut kerja praktek, Pak. Jadi kerja praktek ini magang dilakukan secara mandiri dan kita cari perusahaannya sendiri, kita daftar sendiri, dan kalau ini tanpa konversi SKS gitu. Dan ini dilakukan saat libur semester. Jadi magangnya cuma 1-2 bulan doang gitu. Namanya kerja praktek waktu kita libur semester. Kalau di kampus saya ini ada mata kuliahnya sendiri. Jadi mata kuliah namanya kerja praktek atau KP gitu. Dia 2 SKS dan dia diharuskan untuk magang 1-2 bulan di perusahaan gitu. Untuk regulasi dari beberapa kampus mungkin berbeda ya. Mungkin ada yang tidak mengharuskan mahasiswanya untuk kerja praktek, ada yang bisa dipilih dengan KKN atau dan lain-lain. Saya kurang mengetahuinya. Tapi saya sarankan bahwa teman-teman kalaupun nggak ada program ini atau kerja praktek ini atau magang non konversi ini di kampus kalian bisa ajukan sendiri gitu. Toh juga ini magangnya dilakukan waktu libur semester gitu. Jadi nggak ganggu masa perkuliahan kalian gitu. Nantinya kalian kalau magang 1-2 bulan ini jangan nganggep bahwa ini cuma magang 1-2 bulan doang, nggak terlalu ngedampak terhadap karir saya. Jangan seperti itu. Tapi nanti ini pengalaman ini akan eksponensial nantinya. Gitu. Jadi akan eksponensial, nanti pengalaman-pengalaman selanjutnya akan berurutan atau meningkat secara signifikan gitu ya, pelan-pelan gitu. Ini jadi kalau teman-teman udah ada yang ngincer tadi bahwa saya sebut bahwa ada magang yang digaji gitu ya selama 1 semester dan juga ada konversi, aku harap teman-teman ikut magang non konversi dulu selama 1-2 bulan di perusahaan gitu, agar teman-teman tahu nih apa tuh perusahaan tuh seperti apa sih, culture-nya bagaimana sih gitu. Itu seperti apa nanti kalian bisa tahu waktu kalian magang 1-2 bulan doang. Mungkin ya kalian nggak bakal dikasih project yang berat-berat, mungkin kalian di situ akan cuma belajar doang gitu ya. Tapi it's good untuk kalian yang belum pernah punya experience magang sebelumnya gitu. Itu yang pertama, ada magang non konversi gitu. Yang kedua, yang mana dulu nih? Oke, yang bawah dulu deh. Ada magang MBKM mandiri. Magang MBKM mandiri ini magang yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek gitu ya. Tapi magang ini tidak difasilitasi oleh Kemendikbud. Jadi pure mandiri, kita daftar di perusahaan yang kita tahu gitu ya. Tapi dalam skemanya skema MBKM. Keuntungannya apa? Itu kalau kita daftar magang MBKM mandiri, itu keuntungannya 1, kita dapat konversi SKS sampai 20 gitu ya. Dan dilakukan kalau di kampus saya minimal 4 bulan dan maksimal 6 bulan gitu. Itu company-nya kita bebas pilih,
posisinya juga kita bebas pilih, yang penting dalam persetujuan dosen pembimbing kita gitu. Untuk benefit-benefit yang lainnya kayak transportasi, terus kayak uang saku, entah itu uang makan gitu-gitu, itu pure kebijakan dari perusahaan yang kalian pilih sendiri. Tapi yang plusnya kalian mendapat konversi SKS sampai dengan 20 gitu. Itu untuk magang MBKM Mandiri. Gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada studi independen bersertifikat atau bisa dibilang kalau populernya MSIB. Jadi MSIB ini sebenarnya ada dua programnya, magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Ya, saya jelaskan untuk studi independen dulu. Bahwa studi independen ini kalian tetap magang seperti ya layaknya magang MBKM Mandiri tadi, tapi kali ini secara online. Jadi kalau teman-teman tahu ini mirip kayak bootcamp, cuma online gitu ya. Jadi kita dapat pelatihan-pelatihan, kita dapat tugas, kita dapat project, tapi secara online dilatih oleh perusahaan juga. Entah itu perusahaan yang perusahaan konsultan atau perusahaan yang memang bergerak di bidang pelatihan karyawan gitu-gitu. Kebanyakan ya. Itu kalian juga mendapatkan konversi SKS. Kalau program ini, studi independen ini diinisiasi oleh Kemendikbud dan kerjasamanya dengan Kemendikbud. Bukan kita mandiri mencari perusahaannya, tapi perusahaannya sudah available di webnya Kemendikbud, kita cuma langsung daftar-daftar aja gitu ya. Kita bisa pilih perusahaan yang ada di situ gitu. Gitu. Untuk benefitnya ya tadi sama seperti magang mandiri, kita dapat konversi SKS sampai 20 dalam satu semester. Biasanya kalau studi independen itu waktunya kurang lebih 5 bulan gitu ya dalam satu semester, dan dapat konversi tadi 20 SKS. Tapi sayangnya kalau ini masih belum dapat inisiatif atau tunjangan dari mana-mana pun gitu ya. Entah itu dapat transportasi, entah itu dapat uang saku, uang makan, itu nggak dapat. Tapi biasanya beberapa company itu biasanya kita dapat entah itu cloud, penyimpanan, entah itu dikasih lisensi ke apa itu software mereka gitu ya. Contohnya kayak kakak tingkat saya itu ada yang studi independen di Odoo. Kalau teman-teman di sini tahu ya, kalau di supply chain mungkin terkenal ya, Odoo, dan mereka tuh dapat kayak lisensi buat bisa nih kayak project-project di dalam Odoo tersebut selama 1 tahun gitu. Itu secara gratis. Tapi setiap company pasti berbeda, ada yang dapat benefit, ada yang tidak gitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yang digadang-gadang banyak mahasiswa sekarang ya, yaitu magang bersertifikat. Ya, ini bisa dibilang top of the line-nya lah untuk magang mahasiswa sekarang ya, mahasiswa aktif khususnya. Itu magangnya company-nya itu mempunyai kerjasama dengan Kemendikbud. Sama dengan magang mandiri tadi secara offline dan juga dapat konversi SKS. Cuma tadi kan magang mandiri itu kita cari perusahaannya sendiri gitu ya. Kalau di magang bersertifikat ini perusahaannya sudah available di webnya Kampus Merdeka. Kita hanya daftar-daftar aja di posisi-posisi yang mereka sediakan gitu ya. Untuk kemarin batch saya itu perusahaannya lumayan banyak. Magang bersertifikat ini sekitar 200 perusahaan yang buka magang bersertifikat ini. Cuma ya kuotanya nggak sebanyak studi independen, karena kan studi independen tadi bersifatnya online. Jadi mereka bisa ambil kuota banyak dalam satu periode itu, dalam satu batch itu. Bisa ratusan kalau studi independen. Kalau magang biasanya ya satu posisi itu at least 1 sampai 3 orang gitu ya. Itu untuk satu posisi. Gitu. Jadi untuk benefitnya kalau magang bersertifikat ini aku bilang udah cukup lengkap ya. Yang pertama yaitu konversi, itu pasti konversi SKS sampai dengan 20 gitu ya. Dan yang kedua, kita dapat transportasi dari domisili kita
atau bisa dibilang provinsi domisili kita ya, provinsi domisili kita atau domisili kampus kita ke provinsi mitra atau perusahaan. Jadi entah itu kalian domisilinya di Aceh dan mitranya itu di Papua, itu akan tetap di-provide sama Kemendikbud gitu, nggak masalah. Kalian tinggal ajuin aja kalau kalian udah diterima magang bersertifikat ini gitu. Jadi untuk modanya itu ada 2, pilihannya dari Kemendikbud itu ada pesawat dan ada kereta api gitu. Jadi kalian bisa pilih kalian mau naik pesawat atau naik kereta gitu. Kalau kalian jauh antar pulau pasti naik kereta dan pasti nanti transit itu full nanti di cover sama Kemendikbud, tiketnya dibilihin sana. Kita cuma input tujuan awal dan tujuan akhir dan tanggal, dan nanti tiketnya akan di-emailkan ke kita gitu. Itu yang kedua, dapat insentif dari transportasi untuk ke domisili mitra gitu ya. Ya yang ketiga ini yang teman-teman mahasiswa suka, yaitu dapat kalau Kemendikbud bilangnya bantuan biaya hidup gitu. Bantuan biaya hidup ini didapat program magang bersertifikat per bulan itu dapat 2,8 juta gitu ya. 2,8 juta itu selama 5 bulan. Jadi ya dikali aja 5 ya. Tapi kalau bayangannya magang kayak kemarin aku di Jakarta, mungkin uang segitu yang ngepas bahwa, tapi ya masih nutup lah, alhamdulillahnya masih nutup. Tapi kalau kalian magangnya di Jawa Timur gitu ya, entah itu di Surabaya atau di Sidoarjo gitu-gitu ya, mungkin itu akan ya, kalau kalian cuma magang doang gitu ya, mungkin sisa lah gitu. Nah itu bisa buat istilahnya, bisa buat ya apresiasi buat kita untuk magang, bisa keterima magang, karena memang magang bersertifikat ini sangat kompetitif sekali, Pak Yudi. Dibanding yang ketiga tadi, yaitu studi independen, MBKM mandiri ataupun non konversi, ini yang paling istilahnya paling sulit tembusnya gitu. Ya karena magang ini, Ega bener nggak, magang ini tadi Ega bilang even misalkan beda provinsi gitu, transportasinya akan ditanggung sama pemerintah ya? Iya, iya. Untuk transportasinya ya? Ya. Wow. Jadi pulang pergi ya. Pada saat itu Ega ke Jakarta, berarti ditanggung dari Surabaya ke Jakartanya ditanggung? Ya, ditanggung Surabaya sampai ke Jakarta, kemana pesawat, pulang pergi Pak Haji. Oh, jadi 1 kali pergi 1 kali pulang gitu ya? Ya, 1 kali pergi 1 kali pulang, alhamdulillahnya. Kalau biaya kosnya enggak ya? Ngekosnya enggak? Dari 2,8 juta itu? Ya, dari itu doang ya. Okay, tapi makanya... ada juga Pak Haji bahwa beberapa company ini juga ngasih uang saku lagi kepada mahasiswa gitu. Jadi beberapa company besar ini juga istilahnya kalau mereka di ibu kota nggak tega lah, mereka istilahnya 2,8 juta doang gitu. Jadi dapat insentif lagi dari perusahaan mereka gitu. Oke, karena 2,8 itu 2,8 itu dari mana ya? Dari Kemendikbud atau dari perusahaan? Dari Kemendikbud, Pak. Oke. Ya. Jadi udah pasti dapat kalau magang bersertifikat gitu. Nggak mungkin nggak dapat gitu. Gitu. 2,8 ini termasuk ini ya. 2,8 full ya? 1 bulan ditransfer 2,8 juta gitu ya? Ya, dalam 1 bulan. Per bulannya 2,8 juta, Pak. Ya setengahnya UMR Jakarta lah ya. Kira seperti itu. Iya. Ada target yang harus dicapai nggak yang menjadi syarat syarat dari Kemendikbud? Oke, untuk magang ya 6 bulan apa sih gitu loh. Oke. Untuk dari Kemendikbud sendiri, untuk prasyarat mereka dapat melanjutkan nih ke bulan-bulan berikutnya, itu ada namanya logbook, Pak. Jadi logbook ini harus diisi per minggu dan harus ditandatangani oleh mentor kita di perusahaan gitu. Jadi logbook ini berisi tentang kegiatan kita yang dilakukan selama seminggu itu gitu. Seminggu itu ngapain aja sih? Itu akan diakumulasikan
untuk di store nih di web kampus Merdekanya gitu. Untuk store-nya itu per bulan sekali, tapi untuk reportnya itu per minggu. Jadi kita masih ada dalam pengawasan lah. Kalaupun kita telat submit ataupun kita nggak submit, ya bantuan biaya hidupnya nggak turun gitu Pak. Gitu. Oh, oke, Ya. oke. Ya, Untuk, ya. Untuk yang terakhir, untuk setelah 5 bulan, setelah istilahnya 80%, entah itu 4 bulan sampai 5 bulan itu kita diminta untuk submit laporan akhir. Laporan akhir ini berisi tentang project kita, project di magang itu kita ngapain sih gitu. Kita di situ belajar apa dan solve project apa gitu di situ. Jadi kita diharuskan membuat project di situ. Kalau di company saya kemarin namanya innovative project, kita harus melakukan hal-hal project yang inovasi atau istilahnya improvement, sedikit improvement gitu untuk perusahaan gitu. Dan nantinya akan dipresentasikan di sana gitu. Tapi untuk itu kebijakan dari company-nya. Kalau dari Kemendikbudnya itu Kayak apa namanya, jadi dikontrak jadi karyawan atau gimana gitu. Ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang menerima mahasiswa magang bersertifikat dan kemudian ternyata dia dipanggil kembali untuk jadi karyawan gitu? ya. Ya, ada nggak sih Mas? Ada Pak. Itu Ada beberapa juga, ya? ada beberapa kakak tingkat saya justru dari magang MSIB ini, dia selanjutnya setelah lulus, alhamdulillah dia kerja di situ juga gitu. Itu di income, bilangnya kerja di situ juga. Dan kemarin banyak teman-teman yang magang di situ, ya ketemu dia juga gitu. Oh, ketemu dia sebagai mentornya. Iya Pak, Gitu. itu lucunya seperti itu ya. Iya. Ada Mas seperti Eka itu. tadi di yang kemarin di perusahaan apa? Di perusahaan retail Pak, Mitra Adi Perkasa namanya. Oh iya, MAP ya? Iya MAP. Iya, MAP ya. Oke. Oke, saya mau nanya sama Mbak Hilma atau Mbak W ini. Dulu pernah dapat informasi nggak sih seperti program magang yang disampaikan Mas Ega ini, Mbak Hilma atau Mbak W? Alhamdulillah dapat Pak informasi. Oh, dapat juga. Ya. Oke. Dan itu mendaftar juga Mbak W atau Mbak Hilma? Loh, Alhamdulillah saya juga. Kan batch 6 nih. Ya, Mbak Swi. Iya, mahasiswa MSIB batch 6. Kalau Mas Ega batch berapa ya? Iya, sama saya juga batch 6 kebetulan. Angkatan kita berarti ya. Satu Cuman angkatan. beda perusahaan. Beda company ya. Iya, beda company. Oke. Oh, Mbak W di mana? Kampus mana? Universitas Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara. Oke. Terus di perusahaannya, perusahaan apa? PT Cipta Konsultan Internasional, CIAS, Corporate Innovation Asia. Lokasinya di Jakarta. Di Jakarta. Itu juga dapat itu ya, dapat uang transportasi juga ya ke Jakarta ya. Kalau saya kebetulan full WFH, Pak, dan yang saya ambil programnya studi independen. Oh, studi independen. Oh, yang studi independen. Oke, ini seperti kayak programnya yang kita ya, Pak Aceh ya. Iya, yang kita daftar, mau, ya. Yang kita daftar, tapi belum dapat ya. kita. Iya, kita belum rezekinya kita buat semakin bermanfaat. Gitu. Oke. Kalau Mbak Hilma gimana Mbak Hilma? Mbak Hilma udah lulus ya? Udah Bapak. Namun kemarin memang magang juga, tapi mungkin belum sempat. Tadi sih nggak ada di PPT-nya Mas Ega ya. Kalau saya itu masuk lewat ini Pak, Magenta, magang bertalenta yang mana itu di bawahnya BUMN Pak. Gitu. Oh, ada lagi ya. Magenta namanya ya. Magenta. Namanya unik-unik ya. Magenta, magang bertalenta. Oke. Itu berarti masuknya ke BUMN mana nih, Mbak Ilma? Berarti magangnya. Alhamdulillah kemarin masuk dapat di penempatan kantor pusat Perum Bulog Pak yang ada di Jakarta Selatan. Di Bulog. Logistik ya berarti. Oke. Berapa bulan? 6 bulan juga ya? Seperti yang MSIB juga? Betul Pak, 1 semester full untuk magang secara WFO di sana. Oh, oke. Itu undernya Kemendikbud atau Kemenprint? Oh, kalau dari Magenta sendiri dia langsung bawahannya, naungan bawahannya BUMN sih Pak.
Itu jadi BMPP beda lagi ya. Oke. Iya. Mantap. Dapat benefit apa aja Mbak di Magenta Mbak? kalau dari Magenta sama mungkin kurang lebih ya Pak, tapi kalau dari kemarin tuh tidak ada fee untuk transport, jadi memang untuk uang saku aja gitu sih Pak. Untuk uang saku. Oke. Ada peluang jadi karyawan BUMN dong ya nanti ya? Kalau untuk Magenta, sepengetahuan saya to be honest, mungkin kalau khususnya di perusahaan saya kemarin ya Pak ya, itu di Perum Blok tuh sulit Pak. Oke, sulit ya. Oke, ya. Sulit tetapi bisa gitu kan ya. harus ordal Pak Tama lihatnya. Waduh. BUMN masalahnya. Iya. Mbak Hilma, nanti itu informasi begitu tuh dapetnya dari mana tuh Mbak Hilma? Biar teman-teman yang lain tahu juga nih caranya. Oke, kalau kemarin sih saya kebetulan langsung diinformasikan sama korprodi saya Pak ya di yang fakultas saya di saya. Namun kalau untuk mau cari tahu seputar info misalkan Magenta bukanya kapan, lalu ada lowongan di perusahaan apa saja, itu bisa langsung aja ke webnya Magenta ataupun lewat sosial medianya, Instagramnya biasanya update banget Pak di situ Pak info magang. Oke, ya itu ya untuk teman-teman yang lain ya. Tuh ada satu lagi tuh namanya Magenta ya. Oke. Memang informasi seperti ini memang itu ya, memang apa ya? Apakah memang harus orang-orang yang memang dekat sama kaprodi, dekat yang yang berorganisasi? Kayaknya tuh banyak mahasiswa juga yang nggak sedikit juga mahasiswa yang tidak mendengar program-program ini gitu. Benar nggak sih Mas Ega, Mbak Hilma, dan Mbak W? Atau memang ini cuman saya dan orang-orang yang baru tahu aja gitu kan? Atau gimana itu? Kalau menurut saya sih untuk tahu aja ya Pak, untuk tahu aja ada program ini tuh kita nggak perlu kita dekat dengan kaprodi, kita nggak perlu aktif di organisasi gitu. Tapi kita tahu tips triknya agar kita masuk atau tips triknya agar istilahnya kita sukses nih di program-program magang ini, ya kita harus dapat info lebih lanjut, entah itu dari kakak tingkat, entah itu dari korprodi gitu Pak. Kalau pengalaman saya seperti itu. Lewat alumni lah ya. Ya Pak. Oke, tapi program ini memang dipublish ya di internal kampus ya. Iya Pak. Oke. Di sini ada lagi yang masih berstatus mahasiswa atau bahkan yang batch yang sama dengan Mas Ega selain Mbak Uli. Mungkin bisa raise hand sekalian sharing lah ya. Oke, Mbak Yayang. Oh iya nih Mbak Yayang nih. Mbak Yayang mana ya? Oh, Mbak Yayang pakai avatar ya. Oke, ya Mbak Yayang. Iya. Mbak Yayang langganan podcast kita loh, langganan podcast kita loh. Nggak pernah absen. Sekarang berubah jadi beruang. Ya, gimana Mbak Yayang? Saya batch 6 sih Pak, sama juga. Baru selesai kemarin juga, cuma mau ikut batch 7 rencananya juga gitu kan. Karena dari kampus saya sebenarnya apa? Bisa 2 kali ya? Bisa, maksimal 2 kali memang Mbak. Ya dari kampus Merdeka itu memang maksimal 2 kali, jadi kayak rencananya mau ikut batch 7 juga gitu, ikut lagi. Tapi kayak udah tanda tangan kontrak itu untuk di extend gitu di company sebelumnya, jadi ya udah gitu. Nah, itu gara-gara magang di company itu terus mau di extend ya? Iya benar Pak. Oh keren. Oke. Keren. Extendnya nggak sebagai magang kan, sebagai karyawan kan? Kontrak sih Pak, lebih ke kontrak gitu, bukan karyawan, yang. Ya. Oke. Statusnya masih mahasiswa juga, belum lulus gitu kan. Ya, tuh rezeki itu, peluang, salah satu peluang kerja melalui magang. Ya, betul. Tadi ada siapa nih? Mas Aden ya? Mas Aden batch berapa Mas Aden?
Ya, izin Bapak Tama. Jadi Iya. kalau dari Kak Ega sendiri ya, saya ini berbeda gitu Pak. Dari keempat program itu berbeda gitu Pak. Jadi ada jalur khusus bisa dibilang gitu Pak. Jadi kebetulan saya sekarang masih mahasiswa semester 4 di bisnis logistik Unpad. Nah, jadi saya magang sekarang di retail Pak. Perusahaan retail Alfamart gitu Pak. Khususnya di bagian warehouse. Oke. Alfamart mana, Mas? Alfamart-nya kebetulan saya penempatan di Plumbon, Cirebon, Bapak. DC. Oh, Plumbon. Berarti di DC Plumbonnya ya? Ya, Alfamart betul. ya? DC Plumbonnya. Oke. Jadi buat si magang saya ini tuh memang sebetulnya dari awal tuh Alfamart itu sudah bekerja sama dengan Unpad gitu. Karena ada juga store-nya itu Alpha X di Unpad, dan kemudian mereka sedang bisa dibilang urgent lah membutuhkan orang-orang logistik gitu Pak. Kebetulan di Unpad ada gitu program studi yaitu bis logistik gitu. Nah di situ jadi sebelum diadakannya MSIB itu ada yang bagian warehouse, itu kan banyak penempatan cabangnya gitu Pak. Nah kami tuh diberi dulu gitu opportunity dan juga tawaran untuk magang terlebih dahulu gitu di Alfamart sendiri, dan magangnya pun bisa dibilang ini tuh lebih lama gitu Pak dari MSIB magang mandiri gitu. Itu durasinya 1 tahun Bapak. Durasinya 1 tahun. Konversi SKS juga enggak? Nah itu SKS enaknya juga Bapak, kami dikonversi 2 semester. Kebetulan saya kan semester 4. Wih, sadis. Semester 24 SKS. Alhamdulillah ya. Oke. Lumayan. Terus ada sama nggak, ada uang sakunya segala macam? Nah, kebetulan dari perusahaan ini juga tuh mengacu pada peraturan MSIB juga, yang dimana untuk biaya hidup ya sebenarnya BBH dari KAIGA tadi itu sama Pak, 2,8. I see. Dan juga dikasih uang transport pulang pergi gitu Pak. Iya. Oke. Tapi ini berarti si Alfamart direct ke si apa tadi Unpad ya? Pajajaran ya. I see. Langsung direct Pak. Oke. Berapa mahasiswa Mas Saden? Kebetulan ada 15 orang Pak, angkatan saya. 15. Dan juga enaknya ini Pak, dari Alfa tuh mereka nawarin juga kita untuk ngambil data gitu Pak. Jadi bisa dibilang cepat gitulah. Jadi udah ada izin juga dalam kontrak, jadi kita bisa ngambil data di perusahaan tersebut gitu Pak, untuk skripsi ataupun sidang akhir gitu Pak. I see. Langsung difasilitasi ya. Betul. Oke. Berarti akan lanjut menjadi judul skripsi juga ya nanti ya di Alfamart. Lanjut menjadi judul skripsi juga Bapak. Rencananya mau ngambil judul skripsinya apa nih Mas? Karena mungkin saya di warehouse ya Pak, mungkin nanti di bagian warehouse sih Pak. Nah ya nanti langsung hubungin Pak Yudi ya, Profesor Yudi, nanti dibantu. Boleh Bapak. Itu. Oke. Mas Ega, ada pertanyaan di kolom chat tuh Pak Tama. Oh, pertanyaan. Dari pertanyaan YouTube. YouTube. Mbak Naziza. Oke, salam kenal Mbak Naziza. Makasih ya udah stay tune di YouTube kami ya. Min, manggilnya Min. Min. Iya. Min, aku baru join, tapi aku mau nanya. Aku kan finish good. Fresh graduate. Finish good. Fresh graduate teknik industri. Teknik industri itu, ya kan? Possible nggak sih fresh graduate dapat peluang full time di ranah supply chain, punya pengalaman magang tapi nggak di ranah supply chain? Ini coba kita tanya ke Mas Ega. Mas Ega, kira-kira gimana Mas Ega kalau punya pengalaman magang tetapi nggak di ranahnya supply chain, tapi ini juga nggak dijelaskan ya. Magangnya ada di ranah mana gitu ya. Kalau teknik industri kan memang cakupannya supply chain harusnya Mas Ega ya. Cakupannya harusnya supply chain dan luas Pak. Iya, supply chain ya. Tapi kenapa dia magang tapi nggak di ranah supply chain? Apa ya? Mungkin di ini kali ya Pak Aceh ya. Di make ya, manufaktur kali ya. Operation kali ya.
Mungkin ya di operation ya. Oke. Gimana Mas Ega? Menurut Mas Ega gimana? Orang teknik industri tapi magangnya nggak di ranah supply chain, punya peluang nggak kira-kira? Menurut Mas Ega? Kalau menurut saya masih ada peluang sih Pak. Peluangnya sangat banyak. Kebetulan manajer-manajer saya dan senior manajer saya bahkan itu dia senior manager supply chain di company saya itu justru jurusannya akuntansi gitu. Nah, ini cocok sama Pak Haji dong. Temen gue. Gitu. Jadi kalau saya pandang bahwa ya it's okay sih, masih it's okay nantinya, tapi itu tantangannya nanti fresh graduate-nya harus belajar lebih banyak lagi gitu dibanding yang sudah mempunyai pengalaman sebelumnya di supply chain. Mungkin itu sih Pak kalau menurut saya. Oke, Mas Ega, silakan dilanjut materinya. Oke, Masih Pak. ada? Masih ada berapa ratus halaman lagi? Oke. Selanjutnya aku mau tampilin nih sebenarnya seberapa kompetitif sih program MSIB ini. Tadi kan Mas siapa tadi yang menjelaskan bahwa dia sudah mempunyai program sendiri dari kampusnya gitu kan ya. Nah, mungkin itu dia kompetitifnya ya satu lingkup dengan dia, satu jurusan atau bahkan satu angkatan gitu. Tapi kalau aku ini MSIB ini kan terbuka luas istilahnya buat teman-teman yang kampusnya biasa-biasa aja nih, nggak ada istilahnya nggak ada spesial kerjasama khusus dengan beberapa company gitu ya. Ini aku harap ya kembali lagi jadi cambukan buat teman-teman buat lebih giat lagi gitu, lebih giat lagi untuk memperhatikan karir mereka gitu. Bahwa di batch 6 kemarin itu data dari Kemendikbudristek bahwa yang pendaftar MSIB itu ada 150-an ribu gitu. Dan yang diterima untuk magang bersertifikat itu 21 ribuan. Itu persentase penerimanya itu cuma 14% gitu. Di 203 perusahaan. Dan kalau studi independen itu kuotanya kemarin batch 6 itu sebesar 26.000 mahasiswa dan persentasenya 17%-an dan di 73 perusahaan itu. Jadi ya data yang sedikit ini bisa mempresentasikan bahwa tadi Pak Haji sempat menyinggung bahwa kita kerja dituntut untuk ada pengalaman dan kita MSIB ini juga istilahnya kompetitif banget dan dalam tanda kutip kita juga harus mempunyai pengalaman gitu, entah itu berorganisasi, entah itu magang sebelumnya gitu ya. 151.000 yang terterima cuma 50.000 untuk dua program ini kan, magang sama studi independen. Iya Pak. Jadi sekitar 30% ya kan. Jadi ini artinya Pak Tama ya, studi independen itu masih butuh kita sebenarnya. Perusahaannya masih sedikit Pak. Iya betul. Baru 73 perusahaan tuh ya kan. Nah, kalau kemarin ASCI Jatuh masuk 74 perusahaan, mungkin kuotanya tambah banyak lagi tuh. Tambah banyak lagi. Oke. Tapi kalau ngelihat dari magang bersertifikat, kalau di rata-rata dari 203 perusahaan dan 21.000 mahasiswa, berarti perusahaan tersebut udah rata-rata ada 100 mahasiswa kan? Iya, 100-an Pak, 100 sampai 200. Berarti sudah cukup banyak gitu ya. Iya, cuman banyak. memang sarjana kita di Indonesia memang lebih banyak dari itu gitu ya. Gitu 151 pendaftar. Ini yang baru mendaftar ya kan? 151.000. Ini yang mendaftar. Yang nggak mendaftar karena memang nggak tahu. Emang nggak mau. Kan ada juga gitu kan. Gitu. Jadi ya bener sih. Nanti moga-moga doakan aja tahun depan lah ya, tahun depan ASCI Jatayu bisa masuk ke salah satu perusahaan di studi independen bersertifikat. Gitu. Amin. Enggak, ini kalau saya baca kayak gini ya, ini juga berarti sebenarnya ada ini kan benefit atau apa ya istilahnya ya,
competitive advantage ini tidak hanya terhadap fresh graduate ke fresh graduate yang lain, tapi juga sebenarnya fresh graduate kepada yang sudah bekerja nih. Ya karena kan kemarin kan ada cerita tuh perusahaan apa ya? Ya saya nggak mau sebut lah ya, nanti kena sensornya si Ari lagi. Jadi kemarin tuh ada cerita perusahaan ini melay off beberapa pekerjanya karena bisa digantikan oleh orang-orang yang ini magang bersertifikat ini. Betul. Jadi teman-teman mahasiswa yang magang bersertifikat ini ternyata lebih produktif, lebih inovatif daripada karyawan yang ada. Jadi akhirnya mereka pakai program ini untuk menjalankan perusahaan dan beberapa orang ininya di layoff. Gitu loh. Jadi ya kompetisinya itu udah bukan hanya terhadap sesama mahasiswa nih program ini. Betul. Dan terbukti tadi Mas Aden itu magangnya sampai setahun Pak Aji. Berarti artinya kan setiap tahun itu selalu ada ambil orang magang gitu. Kalau Mas Ega 6 bulan ya, mungkin ada jeda gitu kan, ada jeda gitu ya. Tapi kalau Mas Aden setahun, wah itu juga sudah lumayan itu. Benar. Ya, jadi hati-hati ya, kompetisinya nggak cuma betul selama itu betul banget. Ya, betul. Jadi kalau Pak Tama ke DC-nya Alfamart setiap tahun lihat orang baru dan masih mahasiswa mereka. Iya. Tapi benar Pak Aji, driver saya selalu ngomong. Terus saya bilang, oh tuh kemarin yang bantuin kami ada anak baru gitu, anak yang masih muda. Oh oke. Ternyata benar Mas Aden, ternyata ada di si Plumbon. Oke. Sip. Oke. Jadi satu sisi teman-teman fresh graduate bersaing ingin meningkatkan kompetensinya dengan yang setahun atau 2 tahun experience. Di satu sisi juga orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan tersebut juga jangan sampai terlewat sama teman-teman yang fresh graduate. Jadi kompetisinya ini benar-benar luar biasa. Mbak Dani tadi sempat raise hand, benarkah atau kepencet? Iya, jadi ya silakan Mbak Dani. Kadang kalau saya baca angka jumlah perusahaannya, saya yakin lebih dari itu ya sebenarnya. Jadi kadang itu misalnya dia belum kerjasama atau hal lainnya, itu bisa diminta sebenarnya. Jadi saya ada pengalaman beberapa yang datang dan kita memang belum ada kerjasama untuk itu, tapi kita fasilitasi. Jadi bukan selamanya persaingan itu kuenya itu aja. Jadi kalau udah ada yang dilirik, mau yang mana, coba dekati. Kalau saran saya gitu. Jadi memperluas kue tadi. Sedangkan jumlah anak muda kan cukup banyak ya. Kalau angka kita hanya ikut-ikut dari yang ada, bisa jadi, ya itu tadi saya lihat ada pertanyaan di situ tentang gimana kalau agar bisa lulus MSIB. Ya, saya rasa sih itu coba jembatani komunikasi. Jadi kadang ada perusahaan yang karena dia nggak ngerti terkait ini, bisa jadi ya, sehingga dia nggak aware terkait hal ini. Jadi paling gimana sih biar arahnya ke MSIB adalah ketika mengajukan proposal magang itu jangan hanya kasih surat dari kampus atau apa, tapi kenapa sih perlu magang di perusahaan itu. Biasanya mereka akan lebih open terkait kesempatan untuk itu. Itu sih kalau dari saya ya. Jadi saran saya jangan hanya terfokus pada jumlah perusahaannya, karena saya yakin itu pasti jauh lebih dari itu, karena namanya Kemenristek dia hanya berdasarkan data yang dia dapat, nggak yang real terjadi di semuanya. Karena sebenarnya itu magang itu sangat disukai, karena buat kita di pihak swasta itu ada namanya link and match. Link and match itu kita nggak capek ngajarin anak baru nantinya. Itu satu. Jadi karena kalau kita dapat orang yang baru terlalu fresh tanpa ada link and match antara
kebutuhan industri dengan di perusahaan itu akan butuh investasi yang sangat gede. Kita habis waktu, kemudian harus benahi cara berpikir dan pengenalan culture lagi. Jadi kalau saran saya untuk memperluas kue tadi ya harus sudah siap tujuannya perusahaan mana, didekati dan sampaikan hal-hal seperti ini. Karena bisa jadi perusahaan yang kamu inginkan tidak copy terkait hal ini karena dia punya kesibukan yang lain. Itu sih kalau saran dari saya. Dan perusahaan-perusahaan gede, tadi kan ada yang pengen ke BUMN. Biasanya BUMN punya anak-anak kecil lagi tuh, grup-grup dia yang lebih kecil yang memungkinkan kamu untuk kontribusi. Karena kalau BUMN-nya terlalu gede, ketika kamu aktif di sana, mereka sudah punya sistem, tapi yang di bawah-bawahnya, grupnya biasanya butuh hal yang lebih cepat untuk eksekusi, kamu punya kesempatan ke arah sana. Itu sih kalau dari saya. Ya. Iya, thank you Mbak Dani. Itu masukan bagus sih. Jadi gini, kan kalau kita lihat 151 yang diterima 50.000, 151.000 yang terima, jadi 30%, 70%-nya mau ngapain gitu kan? Nah, 70%-nya ini jangan, ya udah deh, gue nggak diterima di batch 6, gue tunggu batch 7. Jangan, gitu loh, ya kan? Jangan, coba lihat perusahaan, mungkin di luar 203 atau bahkan dalam lingkup 203 perusahaan ini juga kalau kalian benar-benar ada yang mau, bisa loh kalian misalkan ngajuin langsung. Menurut saya ya, karena dulu saya juga pernah dapat proposal dari mahasiswa-mahasiswa yang mau magang di kantor saya gitu. Dan saya kalau nggak salah memang setiap semester ada deh HRD itu akan kasih, Pak ini loh ada yang minta. Padahal perusahaan saya dulu tuh nggak ikut program-program kayak gini, tapi ada aja orang yang langsung kirim CV-nya, kirim biodatanya ke kita, terus kita lihat cocok, dan kita memang perlu. Ya saya pernah hire beberapa kok dari jalur kayak gitu. Jadi maksud saya sebagai mahasiswa jangan ada program ini. Bisa jadi kalian bisa tembus program sendiri gitu loh, ya kan? Nah, dan bener kok, saya juga dulu pernah mentorin beberapa dari jalur mereka out of nowhere gitu datang ke company kita dan memberikan biodatanya, dan memang kita hire gitu lah, ya kayak gitu sih. Ya, tambahan dari saya juga sebenarnya kuenya juga nggak cuman dari Kemendikbudristek saja, bahkan tadi kan ada dari BUMN juga gitu kan. Dan kalau pengalaman saya pribadi, saya pernah bantu undernya Kemenristek. Pas kebetulan saya masih aktif bekerja sama dengan OMCD Toyota. OMCD itu Operation Management Consultant divisionnya Toyota. Jadi kayak CI-nya Toyota, Timin, Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Lah itu bekerja sama dengan Kemenperin, bikin namanya IAIPD, Indonesian Automotive Industrial People Development. Nah itu banyak banget tuh perusahaan-perusahaan yang masih yang CI-nya rendah, dibangun oleh Toyota dan ngambil orang-orang yang magang untuk ikut belajar bersama, dapat duit pula, dapat sertifikat pula, belajar TPS pula, udah mahal banget lah harganya, maksudnya benefitnya udah lebih banget lah, kayak gitu itu yang perlu dicari mahasiswa-mahasiswa sekarang, cari peluang-peluang peluang kerja tapi melalui magang, dan itu banyak banget kuenya, benar kata Mbak Dani. Oke, lanjut ke monggo Mas Ega atau mau tambahan? Tadi ada pertanyaan ya kalau nggak salah ya, Mas Ega, izin bertanya. Saya kan fresh graduate manajemen transportasi laut, sebelumnya pernah magang di Pelni. Pelni. Kira-kira mau magang lagi melalui MSIB masih bisa nggak ya? Dan bagaimana supaya kita bisa lolos MSIB? Oke, thank you. Ini Mbak Pia atau Kak atau Mas Pia? Oke, atau Mbak Pia? Mbak Pia lagi. Kayaknya Mbak Pia. Oke, monggo Mas Eka. Oke, izin menanggapi pertanyaannya Pak Tama bahwa program MSIB ini memang dikhususkan hanya untuk mahasiswa aktif aja. Jadi kalau fresh graduate bisa ikut Magenta, itu lebih cocok.
Karena Magenta itu diperuntukkan untuk mahasiswa akhir kebanyakan ataupun fresh graduate gitu. Jadi kalau ikut MSIB nggak bisa, tapi banyak yang tadi program-program yang lainnya yang bisa diikuti gitu. Ataupun program mandiri yang diinisiasi oleh perusahaannya sendiri gitu ya. Mungkin banyak gitu. Gitu sih Pak. Ya. Oke. Lanjut Mas. Oh ya, itu Mas Raditya. Yuk, silakan Mas. Mas Raditya? Raise hand, kepencet atau apa? Atau coba unmute dulu. Halo? Iya, teman-teman, izin bertanya sebelumnya, kan nama saya Raditya dari jurusan Teknik Logistik. Izin bertanya sih, Mas Ega, minta tolong dong di bagian tips and trik gimana sih biar lolos MSIB. Kebetulan saya juga berencana ini lagi menunggu di pendaftaran MSIB B7. Yang saya daftarkan ini kebanyakan di bidang APT dan warehouse. Kira-kira ada nggak sih tips and trik untuk nantinya pada saat wawancara itu agar lebih besar peluangnya keterimanya itu apa aja sih? Terima kasih Mas Ega. Pertanyaan Kak Adit ini nanti ada di slide berikutnya. Oke. Oh, udah disiapin paranormal ini berarti ya. Udah dapat sertifikat, certified kayaknya, certified CPIF ini. Cenay yang bersertifikat, cenay yang profesional bersertifikat. Iya. Gimana Pak Tama, gimana kalau kita foto dulu? Oke. Ya. Yuk, Mas Ega bisa itu dulu, apa namanya? Stop share dulu. Okay. Masih ada 20 slide itu kayaknya. Waktunya tinggal 10 menit. Oke, dipercepat aja. Luar biasa. Ya. Oke, selanjutnya ya sedikit singkat sih dampak dari alumni MBKM, program MBKM yang diinisiasi Kemendikbudristek ini, ya sedikit paparan lah buat teman-teman mahasiswa khususnya dampaknya dari Kemendikbud itu memaparkan bahwa mahasiswa MBKM ini rata-rata gajinya, mahasiswa alumni MBKM ini rata-rata gajinya setelah lulus itu 2 kali lipat dibanding mahasiswa yang non MBKM. Dan untuk waktu tunggu kerjanya itu mahasiswa alumni MBKM itu 3 bulan lebih cepat dalam waktu tunggu kerja dibanding non MBKM gitu. Untuk selanjutnya ini tips yang tadi yang diminta, bahwa tipsnya bagaimana sih? Aku sudah daftar MSIB B7 dan apa yang aku harus lakukan gitu? Apakah cuma menunggu aja ya? Itu. Aku breakdown satu-satu ya. Untuk yang pertama yang tadi yang sempat mention bahwa masih semester 4 ataupun yang nantinya mau ikut MSIB dan lain-lain gitu ya, program yang lain, itu yang pertama itu lihat track record dari magang dari kakak tingkat dulu gitu. Jadi kita akan dapat insight-insight di situ bahwa magang-magangnya itu kakak tingkat di mana aja sih. Kayak kakaknya tadi ada yang kerjasama khusus dengan perusahaan retail ya, dia bisa magang selama 1 tahun. Itu kan juga informasi-informasi yang kalau kita nggak dicari tahu gitu ya, kita juga nggak dapat informasi-informasi tersebut gitu. Jadi sayang gitu. Jadi kita harus tahu track recordnya magang dari kakak tingkat gitu. Apakah kalau kita sudah ada kerjasama antara kampus dengan company, ya kita istilahnya ngapain jauh-jauh untuk daftar yang lain. Toh juga yang di depan mata sudah menunggu gitu. Tinggal memperbaiki diri, kita daftar berdasarkan referensi kakak tingkat kita gitu. Yang kedua, jika memang sudah dapat referensi gitu ya, jadi yang kedua saya itu ikut magang non konversi dulu gitu selama 1 sampai 2 bulan waktu libur semester ini.
ini akan jadi bekal kalian buat nanti istilahnya di magang-magang kalian selanjutnya, entah itu magang kalian di MSIB, entah kalian tuh magang di Magenta gitu. Pasti kalian nanti akan ditanya dengan pengalaman kalian. Kuliah dulu ngapain aja sih, selain organisasi ngapain aja sih. CV kalian juga nanti lebih bagus dibanding dibanding teman-teman kalian jika kalau mau kalian kerja. Iya. Ya, mau kerja ditanya pengalaman, mau magang ditanya pengalaman juga. Ya seperti itulah Pak. Biasa ya. Sekarang. serba salah ya. Okay. Mau cari pengalaman tapi kerja suruh ada pengalaman. Nih. Mau cari pengalaman, Pak saya mau cari pengalaman. Pengalamanmu apa? Lah lo. Oke. Iya. Oke lanjut Mas Ega. Seru nih, seru. Oke, setelah itu bahwa kalian sudah ya ikut magang non konversi 1 sampai 2 bulan itu kebanyakan mudah ya untuk apply-nya karena ya memang ini magangnya nggak ada keterkaitan dengan antara kampus dengan dengan company dan lain-lain, nggak ada keterikatan antara kedua itu. Jadi pure mereka magang 1 sampai 2 bulan di waktu libur semester, yaitu tergantung universitasnya mereka. Kalau memang ini program wajib ya harus dilakukan, kalau memang nggak wajib aku saranin ya ikut gitu. Untuk yang ketiga, setelah ikut magang kalian akan tahu tuh di perusahaan tuh ada banyak posisi-posisi tertentu gitu. Jadi kalian tahu struktur organisasi perusahaan tersebut, kalian tahu job desk-nya orang-orang tersebut gitu. Kalian nanti akan tahu posisi yang istilahnya kalian suka di situ. Contohnya kalau aku sih belajar industrial engineering gitu. Kebanyakan apa? Kalau orang-orang kalau teknik industri kebanyakan PPIC gitu. Core-nya memang di PPIC, tapi justru aku lebih suka ke logistiknya gitu, ataupun inventory-nya doang gitu, nggak suka production planning-nya gitu. Lebih suka inventory atau logistiknya gitu. Jadi tentukan posisinya sedini mungkin. Kalian ingin berkarir di mana sih? Nanti magang-magangnya selanjutnya akan mengikuti gitu. Kalau kalian udah tahu posisi yang kalian suka gitu. Ya, yang keempat ialah waktunya untuk mempercantik CV kalian gitu. Jadi kalian udah memiliki nih pengalaman at least 1 sampai 2 bulan magang non konversi, kalian pasti udah ya CV-nya udah terisi lah. Selain organisasi-organisasi, CV kalian ada nama PT-nya di situ, lebih keren gitu di situ. Nah, itu nanti akan mempertajam nih kesempatan kalian di satu posisi tertentu. Kalian sudah pernah ikut magang dan sudah sudah nentukan posisi yang istilahnya kalian suka gitu. Kalian sukanya di apa sih gitu. Itu nanti akan berdampak pada CV kalian gitu. Fun fact bahwa di program MSIB ini Pak Aji, bahwa kita memang bisa daftar sampai 22 posisi gitu ya. Tapi untuk CV-nya cuma 1 gitu. Jadi logiknya kita bahwa kalau CV-nya 1, posisinya bisa 22, otomatis posisinya harus nggak jauh-jauh beda dong, ya kan? Bahwa kayak seumpama nih, aku pengen ke logistik, ya nggak jauh-jauh dari supply chain, dari inventory, gitu-gitu kan? Nggak mungkin tiba-tiba aku daftar business intelligence gitu-gitu, kayak marketing gitu-gitu kan jauh, CV-nya berbeda gitu. Jadi CV-nya kalau tipsnya kalau di MSIB memang CV-nya cuma 1 doang dan ya baiknya itu memang fokus di salah satu bidang aja untuk CV-nya gitu. Dan yang kelima nih yang ditanyain tadi bahwa aku harus ngapain nih setelah daftar MSIB gitu. Saat ini kan batch 7 sudah berjalan, sudah ini seleksi oleh mitra ya. Apa sih yang harusnya kalian lakukan? Apakah hanya berdiam diri aja gitu? Jangan. Ini waktunya kalian lebih aktif-aktifnya tuh di sini, bahwa lakukan hal kecil. Ini hal kecil ini akan memiliki dampak besar untuk kalian. Contohnya apa? Cari tahu kemungkinan user kamu sebelum magang gitu. Jadi zaman sekarang udah kita cari informasi itu sudah mudah banget. Jadi seumpama nih aku daftar di perusahaan A gitu. Perusahaan Tupperware contohnya ya. Siapa sih orang-orang supply chain-nya gitu. Kita kan bisa cari tahu kan kayak di LinkedIn atau di mana gitu kan.
kita cari tahu bahwa oh orang-orangnya supply chain-nya tuh ini gitu. Ini ya. Kita harus cari tahu mereka tuh kebanyakan kualifikasinya seperti apa sih, lulusan apa sih gitu. Dan seperti apa sih dan seperti itu. Dan kalau informasi itu sudah kekumpul semua, pastikan untuk kalau kalian dapat undangan untuk wawancara nih, pastikan yang ngirim kan HR ya, HR, tapi nanti disisikan dengan usernya. Nah, di situ kesempatan emas kalian. Usernya pasti ada namanya kan, Gmailnya itu. Nah, itu pasti user kamu. Jadi kepoin habis user kamu sebelum kamu interview. Itu tips trik yang udah lama aku dapetin dari ya mentor-mentor aku dulu, bahwa sebelum kamu interview, kamu harus tahu nih, user kamu tuh orangnya seperti apa, pengalamannya bagaimana, sukanya apa. Bahkan kalau kamu bisa tahu, wah kamu sip. Jadi kamu kalau waktu interview, ya bisa nyerempet dikit di pembahasan yang dia suka. Itu jos banget Pak Haji, dan itu manjur banget, dan udah aku praktekin sendiri dan manjur gitu. Dari waktu ya. Jadi waktu aku dapat undangan wawancara tuh, oh namanya ini. Aku cari tahu dong di LinkedIn. Oh orangnya ini, pengalamannya oh kayak gini. Dia di company ini sudah berapa tahun dan lain-lain gitu. Gitu. Dan waktu interview ya bener, kita memang bondingnya lebih cepat gitu. Terus enjoy-nya lebih cepat dibanding teman-teman yang lain. Waktu itu kan aku interview sama 3 orang kandidat dan 1 user gitu. Jadi dibanding yang lain, aku lebih tahu userku tuh seperti apa sih orangnya, pengalamannya seperti apa, dan sudut pandangnya seperti apa. Aku cari tahu semua tuh, LinkedIn-nya, sosmednya, semua lah istilahnya. Mungkin terkesannya agak gimana gitu ya, tapi menurutku itu sah-sah aja sih buat kita ngelakuin itu, bahwa kita nggak ganggu privasi mereka kok. Mereka kalau Instagramnya di privasi ya silakan. Kita berarti ya nggak bisa ngelihat Instagramnya. Kalau LinkedIn kan terbuka untuk semua orang ya. Kita bisa kepoin di sana gitu. Iya, karena nggak cuma perusahaan yang melakukan background check ke kita kan. Kita juga boleh dong melakukan background check, ya kan, ke calon-calon user kita ini, ya kan. Iya. Ya, dan itu memang tips ini juga berlaku untuk yang mau interview kerja, ya kan. Dan itu juga selalu saya lakukan. Interview kerja dilakukan juga. Betul. Bahkan kalau saya nggak tahu ini interview sama siapa ya, saya buka aja LinkedIn perusahaan itu dan saya lihat gitu, kira-kira posisi usernya ini kayaknya supply chain director atau president director gitu kan. Coba aja kita cari di situ, ya kan, siapa sih gitu kan. Nah, dari situ memang kelihatan. Ya, dan ngobrolnya juga akan lebih nyambung, benar banget itu kata Ega tadi. Ya, jadi misalnya kayak mungkin kita bukan apa ya, bukan masuk akrab gitu ya, bukan, tapi pertanyaan kita tuh lebih mencerminkan bahwa kita tuh pengen banget kerja di perusahaan itulah, gitu loh. Iya, Pak. Ya. Betul kok, itu betul. Okay. Hal kecil berdampak besar. Iya, Pak. Oke, untuk yang terakhir yaitu waktu kalian ya udah, alhamdulillahnya kalau udah keterima magang, lakukan banyak inisiatif kalau menurutku ya. Jadi lakukan, jangan hanya kalian ke kantor, ke warehouse itu hanya melakukan tugas kalian habis itu pulang, jangan. Usahakan kalian mengenal sekeliling kalian tuh siapa aja sih gitu. Yang istilahnya kalau kalian di inbound nih, kalian harus juga kenal bahwa outbound-nya siapa gitu. Kalian harus juga kenal bahwa yang dispatch siapa gitu-gitu. Jadi kalian bisa lebih akrab dengan semua gitu. Dan juga kalau syukur-syukur kalian bisa ngobrol atau diberi kesempatan tuh bisa ngobrol dengan atasan user kalian gitu, entah itu GM, entah itu chief gitu-gitu ya. Itu menurut aku kalian akan dapat insight yang luar biasa di situ, bahwa sudut pandangnya itu sudah berbeda dengan pekerja-pekerja yang lainnya gitu. Sudut pandangnya mereka lebih luas, lebih tajam dan lain-lain lah gitu. Itu tips aku buat teman-teman yang nantinya akan magang, jangan hanya tenggo lah istilahnya. Jangan cuma tenggo, jangan cuma kerjain SOP, ya kan? Pokoknya gue cuma mau kerjain yang ada di SOP gue,
Jangan. Iya, Pak. Itu. Banyak-banyak ngobrol sama atasan, banyak-banyak ngobrol sama atasannya lagi gitu. Ya kan? Oh, Pak. Iya. Mantap. Sip. Oke, lanjut Mas Ega. Udah? Oke, udah. Iya, udah untuk sesi saya. Mungkin teman-teman ada yang ditanya lagi tentang apa yang saya sampaikan ataupun kita mau berdiskusi. Apakah waktunya masih cukup, Pak Haji? Masih banyak. Kita buka sampai jam 12 malam. Ya. Warnetnya Mas Ega tutup jam 10. Oh, ya udah, oke. Pas lah jam 10. Mas Ega tolong balik lagi dong, saya cuman ngasih pengalaman saya yang nomor 5 ini benar-benar penting ya. Tadi Pak Haji udah tekankan lagi, Mas Ega juga udah jelaskan panjang lebar. Pengalaman saya sebagai user pada saat menginterview seorang fresh graduate yang ternyata fresh graduate-nya udah jalan 1 atau 2 tahun gitu ya, 2 tahun. Itu ternyata aktivitasnya yang nomor 5 itu nggak dijalankan. Jadi merasa bahwa setelah lulus itu udah langsung fokus nyari kerja. Nah, tapi tidak untuk mempertajam ilmunya, memperluas ilmunya, mencari dia memang benar-benar passionnya di mana, kelebihannya di bidang apa, itu sama sekali. Jadi sangat disayangkan gitu teman-teman, sangat disayangkan. Padahal ilmu sekarang udah tersebar di mana-mana ya, mau buka di YouTube juga ada gitu, mau beli buku yang KW juga ada gitu ya. Terbukti kemarin teman-teman di ICI Jatayu 1 itu pada menunjukkan bukunya Profesor Nyoman, dan mulai dari harga yang asli 120.000 sampai harga 30.000. Iya. Sampai segitunya ilmu tuh sudah murah, tetapi kita malah yang nggak mau gitu. Kita yang nggak mau ambil Grab gitu loh, ambil itu gitu. Jadi sangat sayang sekali. Bahkan pernah saya interview baru kemarin jujur baru kemarin interview. Nah, ya, jadi baru kemarin dia belajar dan ada sertifikasi Microsoft Office 365 yang spesialis, bahkan yang lebih ke ERP. Itu di 2 tahun yang kemarin. Saya tanya, ERP itu apa? Bahkan kepanjangannya pun dia lupa. ERP itu, jadi kamu punya sertifikat, tetapi kepanjangannya aja kamu nggak tahu gimana mau jelasin intisari dari hal tersebut gitu. Nah, ini yang tolong deh teman-teman, sekali lagi ya, sertifikat penting juga gitu kan untuk memperkaya diri, tetapi jangan sampai cuma dijadikan selembar kertas yang menunjukkan bahwa ya, saya pernah kok gitu, tetapi ternyata nggak didalami. Dan nomor 5 ini penting, hal kecil tetapi jalankan konsisten, yaitu belajar. Nah, itu ya, tajamkan ilmu, penting banget gitu ya. Jangan sampai user itu melihat CV kelihatan keren, pas ditanya zong. Nah, itu sakit sebenarnya itu. Sakit berdarah-darah. Mas Ari. Itu, iya. Mas Ari, monggo, Mas Ari MW. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak semua. Ya, siap. Ya, alhamdulillah nih sebenarnya saya salah satu user yang sangat merasakan dampak manfaatnya dari anak-anak magang gitu. Yang pertama mungkin kok tanpa mendeskripsikan magang ya, dalam artian ini salah satu solution kita untuk saving cost secara manpower ya. Terus dalam artian juga dari sisi kita tuh tidak ada lagi kekhawatiran untuk gambling lah. Kita ketika kita hiring satu orang, apakah dia mampu atau tidak segala macam, magang merekrut orang magang adalah salah satu solusinya. Dan juga dari beberapa ini juga sebenarnya buat
teman-teman magang juga semua ya segala macam, dalam artian bahwa potensi itu sangat besar sekali loh. Nah, saya mungkin salah satu user yang memang banyak sekali ngangkat karyawan tuh justru source-nya dari anak-anak magang. Gitu. Bahkan yang menurut saya spesialnya dalam artian yang memang ya kadang kalau kita hiringnya memang udah jadi tuh kadang mereka nggak open minded ya. Nah, salah satu yang bagusnya adalah sebenarnya anak magang tuh dia open dan juga mau belajarnya tuh tinggi. Ya walaupun sebenarnya nggak semua anak magang seperti itu sih. Gitu. Nah, bahkan sampai sekarang pun di perusahaan saya sendiri, saya ada 2 orang anak magang nih. 2 orang anak magang posisi admin, dan sekarang pun juga saya lagi nyari anak magang untuk purchasing. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman semua mungkin juga para pelaku industri ya segala macam. Ini sebenarnya kayak semacam magang merdeka maupun juga magang mandiri ya segala macam. Dalam artian bahwa percayalah bahwa sebenarnya nggak harus seperti terdaftar atau segala macam. Pede aja lah untuk kita masuk atau apply ke beberapa perusahaan yang memang walaupun dia nggak buka untuk magang, tapi sejauh yang saya rasakan dalam artian walaupun istilahnya ada beberapa perusahaan saya nggak bekerja sama dengan kampus merdeka atau segala macam gitu, tapi ternyata tuh di dalam lingkup manajemen tuh bahwa magang itu salah satu solusi kita untuk bisa mengurangi secara cost manpower kayak gitu. Walaupun sebenarnya di situ tujuannya sebenarnya mengurangi cost, tetapi ketika kita bisa mendapatkan mutiara yang bagus di dalam magang itu akan jadi solusi resourcing manpower yang luar biasa banget gitu. Bahkan saya salah satu anak magang saya itu yang tahun 2020 pas masuk di era pandemi segala macam, dan dia waktu magang itu masih posisi semester 8 ya dalam proses skripsi, dan sekarang 2024 saya tanya posisi sekarang udah jadi project manager gitu. Kan suatu hal yang amazing banget gitu. Dan saya memang lihat itu suatu istilahnya memang bagus banget, dan akhirnya saya rekrut karyawan. Terus setelah saya rekrut karyawan 1 tahun, akhirnya dia pindah ke perusahaan lain, dan saya tanya posisi sekarang udah project manager. Dalam artian dengan waktu sesingkat itu bisa percepatan dalam proses karirnya gitu loh. Ini sangat luar biasa banget gitu. Nah, makanya istilahnya buat teman-teman semua juga khususnya buat yang masih kuliah segala macam, jangan sekarang kan banyak hal yang suatu hal yang debatable terkait masalah Gen Z ya. Yang Gen Z A, Gen Z B segala macam. Ya percayalah sebenarnya blame itu kalau misalnya kalian bisa menunjukkan suatu hal yang positif segala macam, itu langsung hilang lah segala macam. Walaupun sebenarnya secara gambaran besarnya itu masih tetap tercermin seperti itulah. Tapi saya yakin bahwa apa yang saya rasakan sendiri bahwa anak magang itu sangat bermanfaat banget, sangat bagus. Bahkan sampai sekarang tuh salah satu program di perusahaan saya lah sebenarnya merekrut magang untuk mempersiapkan generasi selanjutnya gitu loh. Betul. Khususnya buat perusahaan-perusahaan yang masih menganggap karyawan tua tuh masih banyak di sana tuh, yang mau nyikirin susah banget. Akhirnya itu perlahan segala macam. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang ya mungkin Pak Yudi ngerasain juga Pak Hans ABC. Gap antara saya anggap senior sama junior tuh terlalu jauh umurnya gitu. Kenapa tidak ada proses rekrutmen segala macam dan nyaman dengan posisi pas ketika masuk katakanlah magang atau mungkin program kayak manajemen trainee yang baru yang mungkin gapnya terlalu jauh umurnya, dan itu akan jadi suatu problem gitu ya. Harusnya memang sebenarnya program ini memang harus jauh-jauh hari sih sebenarnya, terutama untuk mengurangi gap untuk regenerasi dari satu struktur perusahaannya ya. Kalau dari sisi itu aja Pak Ajay, Pak Yudi, Pak Tama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi yang dibilang sama Mas Ari ini benar banget ya. Jadi ya dari satu sisi perusahaan bisa ya dalam tanda kutip cost saving, tapi ini kan sebenarnya simbiosis mutualisme ya. Jadi maksud saya gini, jangan kita sedikit-sedikit nyalain perusahaan, perusahaan ini mau cost saving aja nih makanya rekrut yang muda-muda dibayar murah gitu. Nggak kayak gitu juga dong ya kan.
Karena ini simbiosis mutualisme loh, ya kan? Bayangkan kalian pengalamannya masih sedikit, tapi diajak bekerja sama gitu ya. Dan tadi, seperti kata Mas Ari tadi, dalam waktu singkat gitu, ya kan, bisa menjadi project manager. Jadi percepatan, jadi simbiosis mutualisme lah, ya. Jadi dan ya itu tadi generalisasi Gen Z gitu ya, yang mengatakan males, ya itu harus dipatahkan sama kalian-kalian ini justru, ya kan, bahwa ya Gen Z nggak kayak gitu kok, ya kan, Gen Z juga mau belajar, juga ya ditentukan diperlihatkan oleh hal-hal kayak gini gitu, magang, terus kita berkontribusi, ya gitu sih kalau menurut saya. Ya thank you ya Mas Ari, ini satu statement yang bagus lah ya, bahwa Gen Z terus anak-anak magang itu bisa dipercaya ya, dan bisa dipercepat karirnya melalui program-program kayak gini. Thank you. Ya. Ada lagi? Tadi Mbak Dani juga resen ya? Ya. Nah, habis itu Mbak Yayang ya. Nah, Mbak Dani dulu, yuk. Mbak Yayang dulu nggak tuh? Nggak apa-apa Mbak Dani. Monggo. Atau nanti ya closing statement. Pak Tama, Mbak Dani, closing statement aja ya. Closing aja. Final. Final aja. Mbak Yayang dulu deh ya, kalau gitu ya. Mbak Yayang, habis itu Mas Rangga. Mbak Yayang nggak jadi? Halo. Ya, jadi. Nah, ya. Oke, Mbak Yayang. Sebenarnya saya mau nanya ini sih, Pak. Mungkin lebih tepatnya ke bapak-bapak yang sudah menjadi user ini ya. Yang sudah tua maksudnya. Jadi, Oke. Nggak apa-apa loh. Bahasa tuh yang lugas aja. Terus terang aja loh, mau sakit hati nanti ya. Ya, gimana Mbak Yayang? Oke, aman-aman. Saya ingin tanya, kalau sinyalnya hilang. Ya. Kita cari kerja. Nah, kalau Mbak Yayang, sinyalnya putus-putus ya? Untuk extend. Di saya aja putus-putus apa memang putus-putus? Ya. Memang terputus. Memang terputus ya? Oke. Memang. Nggak apa-apa. Iya. Oke aja deh. Nggak apa-apa. Silakan diulang. Ya, saya ingin tanya, sebagai user itu sebenarnya melihat fresh graduate itu lebih menyukai yang mana sih, yang berpengalaman di kayak banyak perusahaan gitu, atau berpengalaman di suatu perusahaan yang sama tapi yang lama gitu, yang lebih lama gitu. Soalnya saya sempat kayak awalnya waktu ditawari extend itu kayak bingung gitu, kayak di sisi lain saya pengen ikut MSIB lagi, yang mana di perusahaan lain kan pasti kayak secara koneksi mungkin ilmu juga beda gitu. Tapi di situ saya kayak merasa mungkin saya bakal mengulang lagi dari awal gitu. Kalau di perusahaan sekarang kan lebih ke kayak meneruskan gitu ya, kayak project yang dulunya saya purpose untuk ide-idenya, terus sekarang mulai kayak diimplementasikan gitu-gitu. Nah, kalau sebagai user itu lebih suka yang mana sih, kayak banyak perusahaan mungkin ilmunya beda di bidangnya berbeda juga gitu, atau gimana, atau yang lama gitu? Pak Tama? Kenapa harus saya? Kan lu yang banyak interview orang. Iya. Kalau masih ada Pak Roni, suruh Pak Roni yang jawab. Pak Roni udah live. Mana Pak Roni? Iya. Harusnya, aduh. Ya Pak Roni udah bisa ada live. Sebenarnya ini nggak bisa digeneralisir ya Mbak Yayang. Benar-benar nggak bisa digeneralisir. Sekali lagi, user itu punya requirement lah, gitu. Punya requirement, dan ya memang benar-benar nggak bisa digeneralisir gitu ya.
requirement-nya dia apa, di level apa, dan ya setidaknya secara pribadi melalui ngelihat dari DISC-nya mau kayak gimana, apa yang perlu ditonjolkan. Nah, sebenarnya itu. Tapi kalau secara general maunya yang lama di satu tempat atau lama tapi di banyak tempat, kalau saya sendiri sih karena untuk di level-level yang masih di levelnya apa namanya di bawah level manajerial, saya rasa saya butuh orang yang dia spesialis seperti itu. Kok saya misalkan nih, saya lagi cari misalkan saya juga lagi cari juga magang yang di inventory control gitu. Jadi saya lebih cari yang benar-benar yang ya udah yang dia mengetahui di apa namanya dalam pengelolaan inventorinya seperti apa gitu. Karena untuk di level-level di bawah manajerial memang kalau saya pribadi cari yang memang benar-benar yang ya dia kuasai dulu inventory manajemennya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan saya ada butuh di level yang sudah di middle management kayak manager gitu ya, supervisor, setidaknya punya pengalaman yang agak luas gitu. Misalnya saya butuh manajer PPIC, setidaknya karena dia bekerja sama dengan departemen yang lain, dengan purchasing, dengan marketing, setidaknya dia tahu bisnis prosesnya seperti apa untuk bekerja sama dengan purchasing. Dia tahu flow-nya purchasing seperti apa. Dia tahu flow-nya untuk di marketing seperti apa. Tapi kalau untuk di level staff, operator, menurut saya sih saya butuh yang benar-benar dia kuasai dulu bidang itu. Gitu. Itu sih. Itu dari saya. Gitu sih. Singkatnya ya, kalau saya boleh nambahin dikit, sebenarnya don't worry too much terhadap requirement apa, pada umumnya perusahaan suka ini atau itu. Don't worry too much about that, gitu loh. Lebih penting lagi, Mbak Yayang passionnya kemana? Kalau saya lihat tadi, kan ketika dikontrak lagi ada ide-ide yang harus diselesaikan, gitu kan ya. Ada ide-ide yang tadinya di awal, kemudian untuk melanjutkan lagi. Nah, kalau memang passionate dengan itu, lanjutkan, gitu loh. Ya kan? Tapi kalau udah bosen, saya bosen Pak, 6 bulan di sini, saya pengen cari suasana baru, let's do it gitu loh. Ya kan? Don't worry too much about siapa calon yang mau hire kita, sukanya seperti ini, karena preference orang pasti beda-beda, ya kan? Seperti Pak Tama tadi bilang, preference pasti berbeda. Lebih penting ketika misalkan kita ditanya, kenapa kamu di perusahaan ini terus? Kita bisa jawab. Kenapa kamu pindah-pindah terus? Kita bisa jawab juga dengan jawaban yang make sense dan mendukung apa yang kita suka gitu ya. Itu jauh lebih baik menurut saya. Ya. So don't worry too much. Ya. Oke. Ada lagi Mbak Yayang? Mungkin tambahin dikit Pak Tama, Pak Haji. Nah, ya silakan Mas Ari. Kebanyakan kita hire fresh graduate itu pasti untuk pekerjaan administratif ya. Pasti kebanyakan sih. Saran saya sih sebenarnya saran saya di CV-nya itu benar-benar ditunjukkan soft skill kalian tuh terkait masalah administratif. Misalnya tonjolkan Microsoft Office, Excel, segala macam. Maksudnya nggak sebatas ditonjolkan di dalam CV, tapi pelajari dari sekarang. Itu pasti ada beberapa tes yang dilakukan. Kalau saya pribadi, sebenarnya cara ngetes fresh graduate adalah saya ngetes Excel-nya gitu. Ya, betul. Dari sekarang tuh harus dipelajari, itu pasti kepake gitu loh ya. Menurut saya sih sebetulnya. Itu benar banget. Ada yang namanya general skill gitu kan, ya Excel itu udah general banget. Ada yang spesialis skill gitu kan. Kalau emang masuknya ke purchasing ya tahu dulu nih. Kayaknya Mbak Yayang dulu pernah tanya juga mengenai purchasing ya kalau nggak salah ya. Atau siapa itu yang di Iya benar ya. Nah, gitu. Procurement. Nah, gitu ya. Setidaknya kalau memang masuk ke admin purchasing tahu dulu flow prosesnya purchasing seperti apa. Gitu. Dan ya pasti ada general skill-nya yaitu mungkin kalau memang butuhnya nanti purchasing-nya tuh impor gitu kan. Berarti harus bahasa Inggris. Gitu. Terus misalkan kalau misalkan administrasi ya jelas pasti general skill-nya adalah Excel, Word, PowerPoint untuk reporting misalkan. Ya kayak gitu. Gitu ya Mbak. Berarti
kalau fresh graduate itu lebih ke ditonjolin untuk hard skill-nya dulu gitu ya Pak, daripada soft skill-nya gitu. Karena kan kalau Excel dan lain-lain itu kan lebih ke hard skill gitu, atau gimana? Ya, soft skill itu kan memang berjalan, ada yang dengan pengalaman, sepertinya soft skill leadership. Itu ya, itu kan juga nggak diperoleh dengan waktu yang singkat, hanya dengan apa namanya? Dengan ikut seminar 3 hari berturut-turut, tahu-tahu leadership kita langsung bagus. Padahal belum pernah dalam satu kelompok membawahi apa namanya beberapa orang gitu lah. Itu ada beberapa soft skill yang memang harus diasah melalui dengan pengalaman gitu ya. Nah, hard skill-nya apa ya, cari sesuai dengan lowongan itu tadi. Kayak tadi Pak Roni minta tadi apa ya, PPIC ya kalau nggak salah ya. PPIC ya udah gitu. Jadi jangan sampai ya kita yang orang apa namanya levelnya apa, levelnya staff gitu. Oke, pelajari dulu kira-kira job desk-nya staff tuh apa. Input ini, input itu. Berarti Excel-nya. Kalau input berarti harus tahu prosesnya. PPIC-nya ada di mana? Butuhnya lebih ke production planning-nya. Belajar di production planning-nya, hard skill-nya. Di inventory control-nya. Oke, pelajari inventory control-nya. Begitu. Ya. Dipahami sih Pak, terima kasih. Kata Pak Aceh ya, jangan khawatir mau lama di satu perusahaan ataupun lama di banyak perusahaan, nggak ada masalah. Kalau kan elegan aja gitu. Iya. Ya. Yang penting confidence. Asal tidak menjelekkan perusahaan sebelumnya. Ya. Apa ya bahasanya ya? Meminum kolam yang sudah kita ludahi gitu lah. Ya. Good luck ya, Mbak Yayang. Good luck ya, Mbak Yayang ya. Terima kasih Pak. Sukses. Ya, sukses. Tadi ada yang nanya tuh. Oke. Tadi ada yang nanya. Tadi ada siapa tadi? Rangga. Rangga ya. Siapa? Rangga. Mana? Tadi mana? Tadi resen, terus taruh di chat. Coba kita panggil aja. Yuk, Mas. Halo Pak. Ya, Mas. Pak, saya mau nanya Pak, tadi sebelumnya mohon maaf juga, kan ketinggalan saya tadi buat sebelumnya dari materi Mas Desi. Ya, itu Pak, tips and triknya itu biar dari magang itu angkat jadi karyawan kontrak itu harus seperti apa? Apakah kita melakukan kaizen perusahaan gitu, dan hal-hal lainnya untuk meningkatkan profitabilitas mohon di-share Pak, karena saya kan tertinggal tadi Pak buat join Zoom-nya. Oke, jadi lebih ke kiatnya kalau sudah magang bisa menjadi karyawan gitu ya. Iya, Oke. Monggo Mas Ega. Ya, kita harus belum jadi karyawan ya. Benar. Ini justru kita tanyakan ke Mbak Yayang. Boleh. Ya. Atau tadi siapa ya? Mbak W atau Mbak Hilma tadi? Udah jadi itu belum sih? Tadi belum ya? Kalau saya Mbak Yayang aja deh, Mbak. Freelance, Pak. Silakan. Kenapa Mbak Hilma? Kalau saya pribadi masih freelance, Pak. Freelance. Masih freelance. Beda. Berarti Mbak Yayang tuh yang dikontrak kembali itu. Mbak Yayang, monggo Mbak Yayang. Apa yang Mbak Yayang lakukan? Mungkin salah satunya itu tadi banyak inisiatif, ya kan? Sehingga inisiatifnya itu dilanjut. Coba kita dengar langsung. Gimana Mbak Yayang, monggo. Gimana Mbak? Kalau saya ya dari magang ya, mungkin magang ini kan kesempatan kita untuk show off gitu diri kita gimana gitu kan. Nah, kalau bisa emang magang MSIB ini kan udah pasti dibayar gitu kan ya. Tapi kalau bisa jangan nganggur gitulah istilahnya. Karena jadi kalau kita nggak ada kerjaan ya kita pasti ada waktunya kita nggak ada kerjaan, tapi kita kayak minta aja ke user kita atau mentor kita gitu. Ya ke mentor kita, minta ke mentor kita, karena kan ini kesempatan kita untuk show off gitu kan. Terus juga kalau ada project gitu dikerjain dengan sungguh-sungguh gitu. Kayak waktu itu saya ada project gitu, work simplification gitu kan. Nah, project itu benar-benar saya kerjain. Awalnya saya kayak
pingin kerjain, oh ya udah saya kerjain sendiri gitu. Tapi kayak saya merasa nggak bisa nih kalau dikerjain sendiri. Maksudnya dalam artian sendiri tuh solusinya saya pikirin sendiri gitu, tanpa melibatkan yang lainnya. Terus saya nggak bisa nih kayak menemukan jalan buntu gitu. Saya bilang ke mentor saya, Bu, saya untuk bisa membuat solusi ini, saya pengen wawancara dengan orang finance, pengen wawancara dengan pihak eksternal juga gitu, dan beliaunya sangat mendukung gitu, kayak oh iya ya nanti dihubungin, minta hubungin ke ini gitu, minta langsung aja gitu. Kalau sama eksternal bilang ke ini gitu, diarahin juga gitu. Jadi kayak jangan apa ya? Jangan takut-takut gitu, soalnya kebetulan posisi saya procurement ya, jadi di posisi tersebut ada dua intern magang gitu. Nah, yang satu itu saya udah pernah bilang gini, kalau kamu mau, waktu itu ada project SOP gitu, pembenahan SOP. Kebetulan dia yang diberikan tanggung jawab. Saya bilang, kalau kamu mau bikin flow terbarunya ya kamu harus wawancara gitu. Tapi dianya nggak mau gitu. Pas mau akhir-akhir dia pengen extend gitu. Dia bilang ke mentornya pengen extend gitu. Nah, kalau saya kan nggak ngajuin pengen extend gitu. Saya pernah sempat nanya, kenapa kok malah yang ditawarin saya? Padahal saya bukan yang orang yang pengen extend gitu. Gitu. Terus dan ternyata dilihat dari ya dari kinerja tersebut sih gitu. Jadi kayak jangan malu-malu, terus punya inisiatif gitu, proaktif gitu sih. Seperti itu sih, Pak. Bener banget, valid. Benar. Valid. Jadi sebenarnya ini berlaku untuk pada umumnya di dunia kerja ya, untuk yang kita baru join gitu ya. Saya selalu bilang yang bikin gagal itu orang baru itu misalkan mau probation atau masa kontrak itu cuma dua hal. Satu, kurang ajar. Ya, yang bikin gagal ya. Yang bikin gagal itu satu, kurang ajar. Ya. Kedua, malu bertanya. Dua hal itu aja. Yang bikin gagal tuh cuma dua hal itu, percaya apa enggak? Coba tanya senior-senior, Pak Tama, Pak Yudi, Mas Ari, bener nggak? Kalau orang baru itu, kita lihat ini orang bakal gagal nih. Dua hal, satu kurang ajar, satu kurang bertanya. Itu pasti gagal. Tapi tadi yang diceritain Mbak Yayang itu apa? Ya kan? Kalau saya lagi nganggur, saya cari kerjaan. Ya kan? Kalau saya punya masalah, saya nggak bisa solve sendiri, saya bertanya. Ya kan? Ke berbagai departemen. Itu kunci sukses menurut saya. Ya, very simple. Ya, tapi terbukti kan? Ketika ada anak magang lain yang malu bertanya, dia mau diperpanjang pun orang nggak mau perpanjang dia gitu, ya kan? So that's it gitu. It's very simple sih menurut saya. Mas Rangga kejawab nggak dari jawabannya Mbak Yayang tadi? Ya, kejawab Pak. Ya sih, saya juga dulu waktu kan magang juga ya Pak. Ya saya pertama juga proaktif. Saya kira bakal ada yang berbeda gitu Pak, karena kan statusnya itu mahasiswa beda sama anak SMK lah gitu Pak. Ternyata masih sama ya Pak ya, algoritmanya seperti proaktif, rajin, mager gitu ya Pak ya. Bener, bahkan sampai misalnya kita udah umur 40-an nih, kok gue nunjuk diri gue ya, harusnya gue nunjuk yang lain. Jadi ketahuan deh. Ya, bahkan untuk kita ya kan, misalnya baru masuk perusahaan baru, terus kagak mau nanya ya kan, kagak mau proaktif, kurang, ya itu pasti gagal aja. Nah, jadi formulanya itu dari anak magang ya sampai dengan yang tua-tua itu sama kok sebenarnya. Ya, anak baru itu cuma dua hal yang bikin gagal, satu kurang ajar, dua kurang bertanya. Udah itu aja. Oke, ini ada yang mau nanya lagi nih, Mas Gofur. Ada nggak nih? Mas Gofur. Halo, Mas. Halo Pak. Ya, iya. Oke. Mau sedikit nambahin aja tadi yang masalah extend. Kebetulan saya juga ex-management trainee. Nah ada kiat-kiatnya nih. Sip, ayo. Tambahin lagi. Mantap. Dan kebetulan juga selesai ex-management trainee juga saya di extend kan untuk jadi karyawan gitu.
Tapi emang benar sih untuk ketika kita magang atau sedang melakukan manajemen training gitu, kayak melakukan hal-hal kecil itu menjadi nilai sih di mata para user. Kayak misalnya saya sedang mengerjakan salah satu tugas di salah satu unit gitu. Ketika kerjaannya udah saya selesaikan gitu, saya nanya aja gitu, Pak, saya mau tahu dong lebih tahu tentang unit yang lain gitu. Ya udah, pada akhirnya saya juga belajar di sana, wawancara beberapa, sampai ibaratnya saya itu benar-benar jadi jembatan gitu antara stakeholder sama ibaratnya pegawai bawah. Wah, menjerit lah ibaratnya ada suatu permasalahan gitu. Terkadang tuh nggak nyampe gitu. Nah, saya menjadi jembatan juga tuh di situ untuk stakeholder. Jadi ketika nantinya ada meeting tentang laporan manajemen trainee, jadi pembahasan untuk kita, jadi juga kita cariin solusinya gitu. Apa nih sebenarnya yang jadi solusi terbaik antara masalah yang dibawa dengan stakeholder gitu sih. Jadi benar sih. Betul. Cuman formulanya simple kok. Cuman proaktif. Iya. Proaktif. Iya. Betul. Terima kasih. Ya, thank you Mas Gofur itu. Thank you Mas Gofur ya. Masukan bagus. Jadi dunia magang, dunia kerja itu formulanya simpel-simpel aja kok sebenarnya, ya kan? Nggak ada yang susah. Dan itu juga bukan cuma dunia magang ya Pak ya, memang dunia kerja ya Pak. Benar kan? Dunia kerja dimanapun ya, dimanapun ya, proaktif itu salah satu poin utama. Tapi inisiatif boleh, tetapi inisiatif yang terkontrol ya. Gitu, kadang-kadang inisiatif itu kan muncul, kadang-kadang inisiatif pengen bergerak sendiri, pengen show off. Inisiatifnya itu sebenarnya inisiatif yang memang harus dilaporkan dulu, di reporting dulu ke dikoordinasikan. Jadi nggak langsung mentang-mentang nanti kita ngomongin proaktif, ngomongin inisiatif, gerak sendiri gitu kan. Nah, biasanya yang anak-anak yang fresh graduate, yang magang, itu kan memang belum tahu bahwa risk manajemennya seperti apa. Ini resiko kalau saya ngelangkah begini itu seperti apa. Lah, ini butuh sudut pandang dari orang-orang yang sekitar. Gitu. Saya ada kiat khusus buat teman-teman magang ataupun yang baru join. Nanti tolong buka aja searching yang namanya Horenso. Horenso sih di Jepang, terutama di Toyota. Horenso itu Ho itu Hokoku itu reporting mau lapor progres, kemajuan, aktivitas apapun itu ya. Nanti laporannya ya juga nanti ada terstruktur ya, ada 5W, 2H gitu ya, apapun itu. Ho-nya Hokoku, Renraku itu informasi. Jadi informasikan ke rekan kerja, ke apapun mengenai aktivitas kita. Itu ada banyak lagi tuh. Saya lupa satu yang penting itu adalah openness, keterbukaan informasi. Jadi apapun informasinya kita harus benar-benar yang jujur gitu. Mau ke rekan kerja ataupun ke atasan. Yang terakhir Soudan itu konsul. Nah, jadi konsulnya ke siapa ya? Ke atasan. Kalau nemuin masalah tadi kayak Mbak Yayang, nemuin masalah nih, dikasih kepercayaan project menemuin masalah, jangan diam gitu, konsultasi gitu. Mau nemuin masalah, ada keraguan, nanti yang ada potensi untuk menimbulkan misalkan menyebabkan kesalahan atau risiko yang tinggi, ya udah diskusi yang pertama. Dari konsul tuh diskusi dengan atasan, cari problem solvingnya dengan atasan. Setelah itu ketemu problem solvingnya, approval sama atasan, selesai. Jadi kalau konsultan, kalau konsul yaitu diskusi, problem solving sama approval. Nah, itu ya. Horenso. Nah, searching di Google. Nanti bisa pelajari lewat situ. Nah, kalau itu dijalanin, rekan kerja happy, atasan pun juga happy gitu. Karena reportingnya lancar, informasinya juga terbuka, dan juga konsultasinya juga rapet sama atasan. Nah, itu masukan dari saya. Oke. Cukup closing statement Mbak Dani. Monggo. Kacau ini ya. Jadi ada
kita sering dengar lah, ketuklah maka akan dibukakan ya. Jadi magang ini bukan hanya itu kamu dapat info dari HRD atau apa. Kadang kalau kamu komunikasi ke user, saya sering dapat todongan. Saya nggak ada minta, tiba-tiba ada yang minta ke saya untuk slot magang. Karena kalau kita user, kita bisa ajukan ke HR untuk permintaan terkait hal itu. Jadi kalau kamu memang merasa itu sangat diperlukan, ketika kamu bisa meyakinkan, itu akan ada buat kamu sebenarnya. Nah, itu tadi sambungan dari poin kelimanya Mas Ega, ya, riset yang hal-hal kecil yang bisa dilakukan itu tadi. Keren banget Mas Ega. Kemudian saya juga termasuk yang magang hingga akhirnya saya magang di semester 3 udah magang dulu. Udah magang, lanjut ke manajemen trainee dan lain sebagainya. Nah, ketika magang itu yang paling penting adalah kamu harus sadar, kamu generasi muda, kamu update dengan berbagai pengetahuan yang kita yang udah mau soak ini kadang nggak tahu. Ya, meskipun ada hal yang kita tahu basic-basicnya. Jadi kamu harus sadar betul bahwa kamu dibutuhkan. Hal-hal yang fresh itu kamu bawa ke tempat magang, tidak hanya namanya kan menambah pengalaman. Jadi yang kamu pelajari itu harus kamu benar-benar alami. Jadi kalau saya magang itu selalu saya bawa, oh kemarin belajar itu apa ya? Ketika di sana kamu temukan hal yang belum inline, brainstorming dengan atas.